kita menyambung ke dalam pengertian yang ada di Permen Pan RB nomor 19 tahun 2018, di mana peta proses bisnis ini merupakan acuan gitu ya, atau primbonnya gitu ya, primbonnya Bapak Ibu, yang dimana di dalamnya itu bisa menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan juga efisien antar unit organisasi. Jadi contoh misalkan ada di kementerian, dalam kementerian kan ada ditjen-ditjen unit eselon 1 ya, berarti ketika kita mau menyusun peta proses bisnis kementerian, kita mau menggambarkan bagaimana sih hubungan kerja antar ditjen itu. Dalam peta proses bisnis itu ada levelingnya Bapak Ibu, atau lingkupnya gitu ya, di mana berdasarkan channel roadmap Kemenpan RB, level probis itu ada 4. Yang pertama, itu lingkup satu Romawi adalah proses bisnisnya yang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian juga lingkup yang kedua Romawi itu adalah probisnya antar kementerian atau lembaga yang sifatnya lintas sektoral di bawah Kemenko. Berarti kita mau melihat hubungan kerja misalkan probisnya Kemenko Marves. Nah, Kemenko Marves ini mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga. Nah, itu yang mau dicuplik bagaimana sih Kemenko Marves apa, mempunyai hubungan kerja antar kementerian-kementerian yang ada di bawah naungannya. Kemudian di lingkup yang ketiga Romawi itu ada probis antar UK1 dan atau antar UK2 dalam satu kementerian lembaga. Jadi misalkan tadi ada kementerian ya, misalkan dalam hal ini Kemendikbudristek gitu kan, di bawahnya ada beberapa ditjen, kemudian juga ada mungkin badan bahasa contohnya. Nah, itu kita mau melihat bagaimana hubungan antar unit kerja tersebut. Dan yang paling kecil itu adalah lingkup yang keempat Romawi, merupakan peta proses bisnis antar UK2 dalam satu UK1 atau dalam juga satu kementerian atau antar OPD. Kemudian kalau misalkan nanti ada probisnya pemerintah daerah gitu ya, misalkan ada tadi ada yang dari Riau, misalkan ada di lingkup tiganya itu adalah probisnya Pemprov Riau. Kemudian di bawah Pemprov Riau kan ada beberapa OPD ya, mungkin salah satunya adalah BPSDM. Nah, dalam hal ini ketika ada BPSDM contohnya menyusun peta proses bisnis, nah itu berarti masuknya adalah peta proses bisnis lingkup 4 Romawi. Nah, ini contoh peta proses bisnis yang pernah kami dampingi penyusunannya, di mana ini contoh peta proses. Tadi peta proses itu apa? Peta yang menggambarkan pengelompokan besar dari suatu proses yang ada dalam suatu organisasi gitu kan. Ini contoh punyanya Sekjen DPD. Di proses utamanya atau proses inti itu ada kotak terkait pengelolaan fungsi legislasi, representasi dan seterusnya. Kemudian di proses pendukung, oh di sini ada layanan hukum, ada data dan sistem informasi dan juga ada publikasi dan protokol. Nah, ini kan sifatnya 50-50 ya. Layanan hukum bisa saja kita gunakan untuk ke eksternal, misalkan ada penyusunan produk hukum gitu kan, gitu ke eksternal. Atau misalnya ada layanan litigasi, layanan bantuan hukum untuk kepegawaian. Nah, itu kan bisa juga. Jadi 50% ke eksternal, 50% ke internal. Kemudian yang terakhir ada proses sumber daya. Nah, kalau di Sekjen DPD contohnya ada pengelolaan SDM organisasi, kemudian ada pengelolaan anggaran, programnya, kinerja, ada layanan umum, serta ada pengawasan dan juga pengendalian intern. Nah, ini contoh peta proses atau misalkan folder ya, folder kalau misalkan kita analogikan seperti yang ada di komputer ya, folder. Kemudian yang kedua ada subfolder atau subproses, di mana tadi DPD 01 judulnya apa? Judulnya adalah pengelolaan fungsi legislasi. Oh, pengelolaan fungsi legislasi ini ada pembagiannya lagi, ternyata ada 4, Bapak Ibu. Itu ada terkait pengelolaan kegiatan penyusunan terkait prolegnas, pengelolaan perancangan undang-undang, dan seterusnya. Jadi ini kita bagi lagi, oh ternyata ini judul besar nih. Judul besar ini dibagi lagi menjadi judul-judul yang lebih kecil atau foldernya. Itu baru di dimensi pertama ya, Bapak Ibu ada peta proses dan juga ada peta subproses. Nah, kemudian di dimensi kedua, kita bicara apa tadi? Kaitannya proses dan juga stakeholder, yaitu peta relasi. Di mana peta relasi, itu kita melihat bagaimana keterlibatan suatu pihak, suatu unit organisasi dalam suatu proses tertentu. Nah, ini contoh punyanya DPD juga, contoh di DPD 04 terkait pengelolaan persidangan. Oh, ternyata yang terlibat ada biro persidangan, ada biro sekretariat pimpinan, ada biro umum juga, ada kantor daerah, dan seterusnya. Dalam peta relasi ini, kita tuliskan nama-nama unit organisasi internalnya kita. Jadi, misalkan
em, badan bahasa nih, badan bahasa menyusun probis. Di peta relasinya itu hanya tuliskan unit organisasi yang ada di bawah badan bahasa. Nah, apabila ternyata ada kaitannya ke dalam eksternal, dalam hal ini yang masih dalam satu kementerian, misalkan ada ditjen yang masih ada dalam satu kementeriannya, itu tidak perlu dituliskan karena kita kan mau melihat unit hubungan kerjanya yang ada di bawah badan bahasa tersebut, itu contohnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang merupakan puncak dari penyusunan peta proses bisnis adalah peta lintas fungsi atau bahasa Inggrisnya cross-functional map. Gitu. Jadi di sini kita melihat yang lebih rigidnya lagi ya, gitu kan kegiatannya, judul kegiatannya apa. Nanti di sebelah atas itu kita akan menemukan judul dan juga kode dari peta proses peta lintas fungsinya. Kemudian di sebelah kiri ada stakeholder yang terlibat dalam aktivitas tersebut, gitu ya, bisa internal, ada pihak eksternal juga bisa kalau di sini. Kita bisa gambarkan karena kita mau menggambarkan alur kegiatan. Kemudian barulah sebelah kanannya itu ada alur aktivitas. Nah, dari alur aktivitas ini kita gambarkan bagaimana sih proses-proses kegiatan yang ada di organisasi Bapak Ibu. Jadi contoh nanti ya, ketika Bapak Ibu menyusun peta proses bisnis, itu Bapak Ibu akan memiliki peta proses gitu kan. Peta proses yang isinya tadi folder-folder dari yang dibagi menjadi 3 klaster ya, proses inti, proses lainnya, dan juga proses pendukung gitu kan. Nah, dari situ peta proses itu bisa turun menjadi peta subproses. Itu masih di dimensi pertama. Output yang kedua itu ada em, pendetailan dari judul proses yang tadi gitu kan. Kemudian selanjutnya dari peta proses juga turun menjadi peta relasi gitu. Jadi kita identifikasi dari kotak-kotak yang ada di sini, itu siapa sih yang terlibat di dalamnya gitu kan. Biro apa, bagian apa, atau direktorat apa kita tuliskan. Nah, dari situ kita punya prosesnya apa, kegiatannya apa, judul kegiatannya apa, kemudian kita punya dalam proses itu siapa pelaksananya, kita gambarkan dalam namanya peta lintas fungsi. Jadi kita gambarkan flowchart-nya, oh untuk kegiatan, contohnya penyusunan RKA tuh ternyata alurnya seperti ini, itu akan melibatkan siapa saja, dan seterusnya. Baru dari peta lintas fungsi ini akan turun menjadi SOP gitu ya. Ada SOP makro, ada juga SOP mikro. Kalau SOP makro, kita bicaranya kaitannya masih lintas fungsi di dalam unit organisasi tersebut. Berbeda dengan SOP mikro. SOP mikro kita bicaranya SOP yang dilaksanakan dalam satu unit kerja tersebut gitu. Jadi tidak ada lintas ke dalam unit kerja yang lain. Jadi lingkupnya makanya stakeholdernya atau pelaksananya itu yang lebih rigid. Jadi mungkin ada uh, subbagian gitu ya, ada ketua tim, atau misalkan ada jakung gitu kan, ada staff. Nah, itu kita bicaranya SOP mikro seperti itu. Sedangkan kalau di SOP makro itu kita bisa masih menuliskan unit-unit kerja yang ada di level yang di atasnya gitu. Masih ada lintas fungsinya kalau untuk SOP makro. Nah, ini barangkali em, hubungan peta proses bisnis di level kementerian, kemudian juga di eselon 1 sampai ke unit di bawahnya mungkin kalau ada UPT atau balai ya. Ini contoh yang saya ambil dummy, itu ada probisnya kementerian gitu ya, probisnya kementerian di mana salah satu kotaknya atau salah satu prosesnya itu ada di Kementerian 07 terkait judulnya terkait pengelolaan pengawasan intern, di mana di pengelolaan pengawasan internal ini di dalamnya ada 5 subproses. Salah satunya kita bicara pelaksanaan pengawasan intern. Kemudian setelah itu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah kementerian tersebut juga menyusun peta proses bisnis. Dan ternyata di foldernya mereka atau di prosesnya mereka itu ada juga yang bicara terkait pengawasan intern, yaitu ada di proses nomor 8 dengan judul Pengolahan Kelembagaan dan Tata Laksana Pengawasan dan juga Pengendalian Intern. Di dalam subprosesnya juga membicarakan ada terkait pengawasan intern ya, sama seperti tadi di kementerian. Kemudian juga unit kerja di bawah dari eselon 1 tersebut, contohnya di sini proses bisnisnya balai ya. Ternyata di balai juga ketika disusun peta proses bisnis ada
bicara terkait pengawasan dan pengendalian intern. Kita lihat prosesnya. Oh, ternyata di dalamnya ada dua subproses. Salah satunya kita bicara pengawasan intern. Nah, itu kita lihat secara dari kulit terluarnya ya, dari peta prosesnya. Nah, sekarang kita buka dari apa namanya, peta lintas fungsinya ya. Kalau tadi kan kita bisa lihat, oh ternyata dari masing-masing lingkup, masing-masing level ini punya namanya apa namanya, proses terkait pengawasan intern. Ini salah satu contoh dummy ya. Nah, sekarang kita buka peta lintas fungsinya di kementerian. Ini salah satu peta lintas fungsi yang ada di kementerian terkait pengawasan lainnya. Ternyata dia punya judul CFM, judulnya Pelaksanaan Pengawasan Intern. Ada audit, review, evaluasi, pemantauan, dan juga pengawasan lainnya. Nah, ini yang saya warnai hijau ini atau mint ini, ada stakeholdernya unit organisasi. Nah, berarti unit organisasi ini tidak terlepas ada juga unit kerja eselon 1 juga ya. Ada juga mungkin UPT atau balai atau unit organisasi yang sampai di level yang paling bawah. Ternyata di sini ada kotak, itu aktivitasnya dia melaksanakan atau mengajukan permohonan terkait pelaksanaan pengawasan intern. Kemudian di akhir kegiatan di sini dituliskan bahwa unit organisasi ini juga menerima laporan hasil informasi atau hasil pengawasan internnya. Nah, sekarang kita buka. Kalau tadi kan di peta proses bisnisnya kementerian. Nah, ini kita lihat probisnya unit organisasi atau eselon 1 tersebut seperti apa. Oh, ternyata kalau di eselon 1 judul CFM-nya adalah fasilitasi atau telaah atau pendampingan audit dan review. Kalau yang tadi kan barangkali untuk pelaksanaan pengawasan internnya mungkin ada di Itjennya ya, di Inspektorat Jenderal. Sedangkan kalau untuk di lingkup UNOR-nya, unit organisasi di bawahnya, bukan role sebagai pengelola, tapi lebih kepada fasilitasi. Makanya judulnya di sini adalah fasilitasi atau pendampingan. Nah, di sini ternyata tertulis, oh, ternyata untuk pelaksanaan fasilitasi pendampingan audit dan review di eselon 1 itu ada inputnya dari probisnya kementerian. Judulnya tadi ada pelaksanaan pengawasan intern. Nah, ini aktivitasnya apa di eselon 1 ini? Pertama, dari pimpinan dulu yang memberikan arahan. Setelah itu, di sini, di warna kuning di bawahnya itu ada direktorat, ya, direktorat teknis gitu, atau direktorat yang ada di bawah unit kerja eselon 1 itu, yang warna kuning ini ternyata dia melakukan aktivitasnya apa? Ada persiapan fasilitasi dan juga verifikasi dokumen kelengkapan pendukung untuk audit dan review tadi. Kemudian di akhirnya juga ada laporan gitu ya, laporan fasilitasi yang sebelumnya sudah ada juga di probisnya kementerian yang ada di sini. Nah, warnanya sama. Nah, ini di probisnya unit organisasi. Nah, kita lihat lagi sampai kulit yang paling bawah di level UPT atau balai. Nah, ternyata di UPT balai juga ada CFM terkait pengawasan intern. Judulnya pengelolaan hasil audit Itjen. Itu. Ini apa? Yang tadi warna kuning di slide sebelumnya itu ada kegiatan fasilitasi atau pendampingan audit dan review. Oh, ternyata di unit kerja balai dia juga ada aktivitas tersebut yang menggambarkan bagaimana proses pengelolaan hasil auditnya, hasil audit atau hasil reviewnya gitu. Jadi setiap lingkupnya itu punya role-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi contohnya nih tadi kalau di lingkup kementerian dia sebagai Itjen yang melakukan pengawasan intern. Kemudian nanti di unit organisasi role-nya unit organisasi adalah unit yang melakukan fasilitasi atau juga pendampingan terhadap audit dan juga review. Nah, ternyata di level yang bawah atau UPT Balai ini yang melakukan apa tadi? Melakukan tindak lanjut atau pengelolaan hasil auditnya gitu ya, menindaklanjuti. Jadi kita dari sini bisa lihat ya hubungan tadi interdependennya kementerian, unit organisasi sampai ke UPT atau balainya gitu. Jadi ketika kita menyusun peta proses bisnis dengan metode 3 dimensi atau VOCA tadi, kita bisa melihat oh kaitannya suatu kegiatan yang ada di kementerian sampai ke unit level yang ada di bawahnya.